Selamat sore, semoga Tuhan menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Juli Cesar, NPM 2022 1450 1607. Saya dari program studi ekonomi umum. Hari ini saya mau menyampaikan amal dan pesan dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Di mana di dalam Injil tersebut para rasul minta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu permintaan para rasul. Fokus mereka pada menambah iman, bukan pada iman yang mereka sudah punya. Ini penyakit lama manusia. Memang suka yang besar agar kelihatan didengar, diakui, dihargai, dan dikenang. Jawaban Yesus bermakna ganda. Sekiranya kamu punya iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Di satu pihak, Yesus mengecam para pengikut terdekatnya. Itu karena sama sekali belum mempunyai iman. Iman sekecil biji sesawi saja mereka tidak punya. Di lain pihak, Yesus juga mengatakan kalian dapat melakukan apapun, juga yang hebat-hebat, dengan iman yang sudah kalian miliki. Biarpun hanya sedikit, yang penting iman itu benar dan sejati. Jadi beriman itu bukan soal banyak dan sedikitnya, tetapi soal dampak dan perubahan yang dihasilkannya. Iman itu disposisi batin, sikap hati yang terungkap dalam tingkah laku yang benar, setia, dan dapat diandalkan. Tuhan sering membuat kejutan yang ia jadikan model orang beriman adalah para pendosa, warga kelas 2, atau kelompok yang biasanya tidak diperhitungkan. Sebut saja perempuan pendosa, seorang pengemis buta, seorang Samaria, perempuan sakit pendarahan. Yang paling membuatnya terpana, iman kepala pasukan Roma. Mengapa justru mereka yang ia jadikan teladan? Kenapa harus mereka? Ilustrasinya tentang Tuhan hamba kiranya jadi jawaban. Sikap si hamba adalah model sikap iman. Beriman sebagai seorang hamba, bagaimana? Bagaimana beriman sebagai seorang hamba? Yang pertama, sepenuhnya loyal kepada Tuannya. Loyalitas inilah yang membuatnya dapat diandalkan dan dipercaya. Iman yang berkualitas membuat kita menjadi pengikut Kristus yang dapat dipercaya dan diandalkannya. Yang kedua, siap sedia bereaksi dan menanggapi pesan, perintah dan kehendak Tuhan. Mata seorang hamba senantiasa memandang ke arah Tuannya.
Setiap gerakan tuannya adalah tanda dan pesan untuk dijalankan. Beriman sebagai hamba berarti terus-menerus berkontemplasi atau memandang, mencari dan mendalami serta merumuskan aksi berkaitan dengan kehendak dan rencana Tuhan bagiku, bagi sesamaku, dan lingkunganku. Yang ketiga, tidak mengklaim atau menuntut apapun sebagai imbal jasa. Seorang hamba tidak dapat menuntut imbal jasa atau pujian dari tuannya. Seorang tuan tidak berkewajiban memuji dan berterima kasih kepada hamba yang melaksanakan tugasnya, yang melaksanakan perintahnya. Kita melayani dia karena itulah kewajiban kita. Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada kita. Kita tidak perlu menuntut pujian dan imbal jasa darinya. Itulah artinya menjadi hamba yang tidak berguna. Bukan bahwa kita tidak bermanfaat, tetapi bahwa kita tidak berhak mengklaim diri berjasa. Itulah ketaatan iman. Taat karena wajib melayani tanpa harus dipuji, apalagi dilayani. Melayani dan mengasihi itu adalah kewajiban. Bukan lagi pilihan, bukan hak yang harus dinegosiasi, melainkan kewajiban yang harus terus direalisasi. Dalam kata-kata Paulus, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di mana di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 5-10 menceritakan seorang tuan dan hambanya, di mana seorang hamba yang patuh terhadap tuannya dan melayani. Sikap seorang hamba inilah menjadi sikap yang beriman. Di mana seorang hamba ini melakukan tugasnya tanpa mendapatkan imbal jasa dan berterima kasih dari tuannya. Karena seorang tuan, dia tidak perlu memberikan imbal jasa dan berterima kasih kepada hambanya. Karena itu haknya dia. Dan haknya dia untuk memerintah. Dan haknya dia untuk memerintahkan hamba untuk melayani dia. Dari kisah seorang tuan dan hambanya, kita bisa mengikuti sikap yang dimiliki hamba yang tanpa imbal jasa dan berterima kasih. Sikap hamba inilah yang menunjukkan sikap beriman. Tetapi di dalam Injil ini tidak ada jawaban Yesus, "Ya, saya akan tambahkan imanmu." Tidak ada. Di bacaan Injil ini, Yesus mengatakan dua hal. Yang pertama, Yesus melukiskan betapa hebatnya orang yang punya iman bisa memindahkan pohon beringin pindah ke laut, atau ini orang jelek pindah ke sana. Jadi
Itu yang pertama. Yesus melukiskan betapa hebatnya orang yang beriman. Yang kedua, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang sama sekali juga tidak menjawab doa dari rasulnya. Perumpamaannya sangat jelas. Ya, jadi seorang pelayan Anda tentu kalau punya pembantu rumah tangga di rumah tentu melakukan hal yang sama. Jadi dilukiskan di sana orang pembantu pulang bekerja. Tentu yang punya rumah, ya sudah, siapkan dulu makanan buat kami. Gak ada, jarang sekali tuannya itu langsung, udah kamu langsung makan dulu, nanti kami nyusul. Gak ada. Jadi siapkan dulu makanan dan minuman buat kami. Baru nanti kalau selesai, baru kamu makan. Setelah semuanya selesai, ada enggak tuan yang mengucapkan terima kasih? Jarang sekali. Apalagi kalau anak-anaknya, kalau sudah disiapkan, mana ada mengucapkan terima kasih sama pembantu rumah tangganya. Jadi dibiarkan begitu saja. Itu kan tugasnya. Bayangkan. Apalagi ngomong terima kasih, mungkin itu nasibnya pembantu. Tetapi si pembantu biasa-biasa aja. Jadi memang tugas saya, kamu ucapkan terima kasih atau tidak, ataupun kamu memuji saya, itu terserah kamu. Itulah perumpamaan yang digambarkan Yesus untuk melukiskan iman itu kayak gitu. Iman itu justru seperti pembantu yang melayani tugas itu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Jadi, Yesus tidak langsung menjawab bahwa saya akan menambah imanmu. Ya, jadi sederhananya, kalau kamu pengen iman yang lebih hebat, maka jadilah seperti pembantu tadi. Jika kita ingin memiliki iman yang lebih hebat, kita harus seperti pembantu tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.